Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Masih bersama saya Hendri Indradi di podcast Merah Putih. Di depan saya ini sudah ada Mas Gondrong. Ya, salam Pasopati. Mas Salam Pasopati. Yes. Ya, beliau adalah Presiden Pasopati. Gimana kabarnya Mas Mariadi? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya selamat dulu ya Persis masuk ke Liga 1. Terima kasih. Iya, perjuangan yang luar biasa. Boleh perkenalan dulu Mas Mariadi untuk pemirsa di Nama saya Mariadi Gondrong. Saya selaku Presiden Pasopati. Tapi sebelumnya saya menjadi Dirijen. Alhamdulillah pada kongres kemarin saya terpilih menjadi Presiden Pasopati yang ke-7. Kapan itu kongres? 10 Januari. 10 Januari. Ya. Terus sebelumnya backgroundnya? Sebelumnya saya jadi Dirijen mulai tahun 2000. 2000. Pelita Solo, Persis Jatim, Solo FC dan Persis Solo. Persis Solo. Kembali lagi ke Persis ya. Persis. Setelah beberapa klub yang memang bersinggah di Solo. Fenomena yang menarik saat ini ya, ketika fanatisme sebuah sepak bola ya, supporter. Nah, Mas Gondrong ini gimana menyikapi tentang euforia fanatisme? Melihat perkembangan persepak bolaan di tanah air ini, mungkin khususnya di Solo, saya melihat antusias sekali karena pada saat kemarin Liga 2 bergulir bersamaan dengan Piala AFF. Iya, itu barengan. Indonesia moncer, alhamdulillah Persis tambah moncer. Sama merahnya ya. Sama merahnya. Iya. Kongres yang itu kalau di Persis berapa tahun sekali untuk pemilihan di Pasopati? Oh, Pasopati, sorry. Kongres itu 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Berarti ini periodenya sampai tahun 2024 awal. Iya. Selama periode itu bisa menjabat lagi atau dua periode sama dengan Presiden Indonesia juga. Iya. Pasangannya Mas saya berpasangan dengan Mas Agus Ismiadi. Dia seorang manajer di perusahaan properti Win Property yang berkantor di Colomadu. Ya. Mas Agus ya. Jadi mulai Januari ini berjibaku untuk membawa Persis. Itu berbarengan berarti ya dengan proses Persis mau ke Liga 1 kan? Betul. Kan? Iya. Jadi Persis pergantian owner dari Wijaya Fitriasa ke Mas Kaisang Pangarep itu bulan Maret. Iya. Artinya kan jenengan dulu baru pergantian itu. Plus pergantian wali kota. Oh gitu. Beruntun ya. Regenerasi kepengurusan ya di Pasopati sendiri selama berapa dekade, dari tahun berapa ini? Tahun 2000. 2000 itu ya. Ya. Itu mulai berapa? Jadi presiden pertama itu Mas Mayor Haristanto. Beliau sekarang sebagai Presiden Aeng-Aeng. Presiden Aeng atau betul? Ya, Presiden Aeng-Aeng itu presiden setiap ada yang unik, dia selalu mempunyai ide yang unik-unik. Oh, gitu. Jadi Aeng-Aeng. Gitu. Yang kedua Bapak KGPH Satrio Hadinegoro. Yang ketiga Insinyur Bimo Putranto. Yang keempat Mas Bako Prakoso. Yang kelima kemarin Mas Aulio Haryo. Saya yang keenam. Termasuk keenam ya dari generasi Presiden Pasopati. Suka duganya diceritakan sebagai supporter bola itu seperti apa sih, Mas Gondrong? Saya bermula masuk di Pasopati itu sebetulnya saya juga kecintaan terhadap klub kebanggaan Solo. Sebelum tahun 2000 itu Arseto ya. Di situ saya tergabung dalam supporter Arseto Fans Club.
Itu jenengan sudah ikut jadi Iya. dirijen itu? Bukan. Oh, bukan. Kita ikut nyanyi aja. Oh, nyanyi. Di saat itu kita Masih nyanyi masih aja. di Yes. ini aja garis. Hanya tepo-tepo, belum ada semacam lagu-lagu yang di koordinat belum. Koreo belum Iya, ada ya. belum ada. Di situ saya juga sebagai anggota, saya selalu melihat Arseto di Sriwedari sama teman-teman. Setelah perkembangan Arseto bubar tahun 2000, Pelita Solo masuk di kota Solo, tetapi dalam hal ini bukan berhome base, Iya. tetapi home ground. Homegrown. Iya. Nah, home ground ini selama 2 tahun. Dan di saat Pelita Solo, Pak Sopati melalui pendiri Mas Mayor Haristanto, dia punya ide gagasan untuk mengumpulkan supporter. Iya. Akhirnya ada beberapa teman-teman, kurang lebih hampir 24 selaku pendiri. Di situ mungkin salah satunya Mas Mayor sendiri, Mas Suarmin sekarang pemegang Solo Pos, Insinyur Bumo Putranto, Mas Dencis, dan banyak lagi yang belum bisa, saya lupa menyebut namanya. Iya, oke. Berarti malah dari awal Pak Sopati ini ada idenya karena ada pelita Iya. masuk. Jadi saat itu ya? Pelita main di Solo, ada ribuan supporter Arema. Oh, malah dari Arema. Iya. Tepatnya pada bulan Januari 2000, Arema ke Solo, Aremania mendampingi. Di situ saya salah satu penonton di Tribun Selatan, dan saya melihat ribuan supporter Aremania itu di Tribun Utara dengan gerakan, dengan nyanyian, dengan koreonya yang begitu hebat. Akhirnya saya terpikir seandainya nanti ada kumpulan-kumpulan, saya pasti hadir, saya akan ikut. Ya alhamdulillah Mas Mayer itu punya ide seperti itu. Ide untuk saya bergabung. Menyatukan itu ya. Jadi titik awalnya di Pelita itu akhirnya sampai saat ini di Persis. Nah, betul. Dulu Pak Sopati awal mulanya pasukan supporter Pelita Sejati. Oh, malah gitu namanya. Iya. Bukan Solonya ya. Bukan. Pelita Sejati. Jadi namanya pasukan supporter Pelita Sejati. Pelita. Setelah 2 tahun di sini, tahu-tahu pindah ke Kerawang. Iya. Masuk Persijatim Solo FC. Yang saat ini jadi Sriwijaya. Betul. Iya. Pak Sopati tetap akhirnya Pak Sopati berubah menjadi pasukan supporter pasukan supporter Solo Sejati. Iya. Di saat Persijatim tadi masuk, iya, ganti nama. karena pada saat itu Persijatim ada embel-embel Solo FC-nya. Betul ya. Waktu itu ya, sempat mengikuti juga. Betul. Dari perkembangan yang berpindah-pindah atau banyaknya tim yang di apa ya istilahnya, yang didukung oleh Pak Sopati sendiri, yang notabene memang supporter fanatis Solo gitu kan. Itu lebih ngena yang mana? Euforianya, karena jenengan kan mengalami dari awal nih. Iya. Jadi sebetulnya Pelita Solo masuk di sini, kita berharap Pelita Jaya ya masuk di sini, kita berharap menjadi Pelita Solo pada saat itu. Karena perjalanan waktu sepak bola itu ada 2 kompetisi, kompetisi Galatama dan Perserikatan. Perserikatan zaman dulu ya. Nah, pada saat itu Persis Solo, tim Perserikatan yang masih bercokol di divisi 3. Pelita Solo klub profesional di Liga Teratas Indonesia, Liga Galatama pada saat itu. Ya, Galatama. Nah, tetapi perjalanan waktu, apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan sirna karena Pelita pindah. Masuk Persijatim juga demikian. Sama. Begitu 3 tahun. Begitu. Persijatim 3 tahun.
sempat ditawarkan sebetulnya ke Pemkot Solo. Mungkin karena masalah ngurus sepak bola itu tidak gampang dan mengeluarkan dana yang luar biasa besar. Luar biasa. Pemkot Solo mungkin masih berkeinginan bagaimana seandainya kita itu tetap yang kita orbitkan Persis Solo. Walhasil 2005 setelah kepindahan Persijatim tadi. Persijatim, Persis mulai. Iya. Nah, akhirnya bisa kita dukung, terus dia naik di divisi 2. Kita dukung sampai Kudus pada saat itu. Pak Rudi selaku ketua Persis pada saat itu memang berupaya sekali untuk Persis ini bisa lolos ke liga yang lebih tinggi. Akhirnya tahun 2006 Persis bisa masuk ke divisi utama. Pada saat itu 2006. Persis final di Stadion Brawijaya Kediri melawan Persebaya Surabaya. Itu kita udah mulai. Jadi mulai 2005, 2006 ya. Pak Sopati sudah all out mendukung tim kebanggaan Kota Solo. Jadi mulai titik itu ya, muncul memang murni Persis. Nah, dari 2006 sampai saat ini prestasi apa yang sudah didapatkan Persis? 2006 Persis selaku juara 2. Juara 2 ya. Sebagai juara runner up di Liga Divisi 1 untuk naik ke Liga Divisi Utama. Pada saat itu wali kota masih dipegang Bapak Insinyur Joko Widodo. Ketua Umum Persis Bapak Rudi F.X. Adiatmo. Itu ya, ya. Terus Pedio setelah 2007 2008 ini sama sekali. Apa yang ada apa ini? 2014 sama 17 bisa lolos ke 8 besar. 8 besar ya. Iya. Tapi tidak bisa lolos ke semifinal. Semifinal masih kalah sama waktu itu kayaknya Sleman juga ya itu Betul. Iya. Terus gini, mengelola sebuah supporter ya, mengelola sebuah massa yang besar. Otomatis apalagi supporter ini kan identik dalam tanda kutip identik dengan benturan dengan supporter yang lain. Itu gimana menyikapinya Mas Gendreng? Jadi Pak Sopati ini DPP Pak Sopati membawai 14 koordinator wilayah se-ex-karisidenan Solo ya. Berarti sampai ke Subo-Suko Wonosraten. Mana ya? Wonosraten. Subo-Suko Wonosraten itu singkatan. Ya, singkatan. Sukoharjo. Jadi kita memang organisasi supporter yang besar di Indonesia untuk istilahnya turun ke bawah untuk memberikan informasi-informasi dengan teman-teman Pak Sopati yang di Korwil itu memang perlu pendekatan. Mungkin sebulan ataupun 2 bulan sekali kita mengadakan semacam rapat koordinasi ya, dengan Korwil tadi. Korwil ya. Jadi di situ Korwil ada ketua Korwil, di bawah ketua Korwil itu membawai ketua suku. Jadi setiap Korwil itu ada mungkin kalau 15 suku ada minimal ya gitu. Nah, pernah nggak gesekan? Pernah kan itu? Sering. bisa dijelaskan lebih banyak kemana, ke apanya sih yang bikin gesekan itu? Ke fanatisme ya atau ke apa? Ke arah? Perlu kami ceritakan bahwa pada saat saya mendukung Pelita Solo, kita langsung AWD ke Jogja pada saat tahun 2000. Nah, 2000 ya. Pelita Solo berhadapan dengan PSIM Yogyakarta. Ya.
pada saat itu kita koordinasi dengan pantai setempat. Oke, Pasopati boleh hadir di situ. Hadir di Stadion Mandakrida pada saat itu. Bebas. Akhirnya kita ke sana hampir 10.000 orang. Hampir 10.000 orang. Berarti ratusan bus. Ratusan armada lainnya. Sampai ke sana supporter tuan rumah sedikit kegeser terus. Akhirnya terjadi kerusuhan. Pertandingan baru 5 menit sudah geger. Ini tentunya ini sebetulnya bukan kesalahan teman-teman Pasopati, karena pada saat itu memang kita dipersilahkan untuk hadir silahkan gitu ya. Dipersilahkan. Dan pada saat itu kita sebelumnya memang belum ada semacam gesekan, tapi karena pertandingan 5 menit baru dimulai sudah bubar, saya beserta teman-teman dilemparin, ditimpukin, lampu mati, kita tidak ada perlawanan. Bis kita pecah semua. Karena pada saat itu kita baru lahir. Kita menjaga image Pasopati. Nah, jadi mungkin gesekan-gesekan ini terjadi bisa karena fanatisme. Iya. Yang terlalu berlebihan. Iya, kedaerahan yang lebih. Iya. Terus kepemimpinan wasit mungkin. Yang terkadang iya menjadi faktor ya. Nah, selain itu ya kita harus punya semacam ini semboyan, menang orang ngamuk, kalah orang ngamuk. Kalau ini ditanamkan di supporter, saya yakin ya wis lah yang menang alhamdulillah, kalah ya yang namanya sepak bola ada yang menang ada yang kalah. Iya, pasti ada lah yang kecewa kan gitu, tapi kan memang ya tadi memanage mereka untuk lebih baik kan gitu. Nah untuk tahun-tahun yang sekarang setelah itu kan medionya Pelita ya yang itu menjadi kenangan paling mengesankan karena baru lahir kan gitu kan. Betul. Nah untuk medio akhir-akhir ini yang paling gesekan paling apa? Kita 2014 kita sedikit ada gesekan dengan supporter Semarang pada kejuaraan ataupun pada Piala Kapolda Cup. Tapi dalam hal ini begitu ada gesekan kita damai. Hanya gocekan aja lah, guyonan, gocekan. Terus pada saat kita main di Surabaya juga demikian. Tetapi alhamdulillah sekarang memang kita sudah ingin Pasopati ini menjadi supporter yang cinta damai. Jadi ya kalau kita punya rival, siji wae lah rival, ojo oke-oke kan. Iya. Ojo kabeh diajak rival kan gitu. Siji wae lah. Rival pas pertandingan itu kan gitu. Lah, mungkin selama ini kita punya rival satu ya di supporter Jogja ya. Yo paling ora karo Braja Musik gitu aja. Lainnya konco kabeh kan ngono ora masalah. Gitu. Kalau semua diajak rival. Iya. Betul. Wah, ya kurang bagus. Iya. Ben gayeng sepak bola itu kalau enggak ada rival enggak begitu gayeng. Enggak ada ininya ya, enggak ada apa namanya itu. Euforianya enggak ada. Iya, enggak ada gregete. Tapi saya melihat gini Mas Gondrong ya. Fenomena saat ini kan supporter sekarang lebih termasuk saya ngalami sendiri di stadion ya. Waktu itu mungkin di Medo 2015 waktu itu kita sering ketemu kok itu Persis sama Slemania. Saya sering di stadion. Yeah. Dan ketika di stadion itu saat saya di sana itu nyaman. Jadi ada ibu-ibu sudah ikut pertandingan kan gitu kan. Yeah. Artinya kan perubahan dari yang ciri khas supporter yang dalam tanda kutip ya. Tapi saat ini sudah orang senang nonton bola, anak-anak kecil nonton bola, ibu-ibu nonton bola, remaja nonton bola. Artinya itu kan fenomena yang bagus ya untuk kondisi juga untuk sepak bola Indonesia sendiri kan gitu. Bagaimana pendapat Mas Gondrong? Ya itu saya kira memang harus dijaga ya. Harus karena penikmat, penonton itu ke stadion mungkin juga pengen menonton kreativitas, atraksi dari koreo. supporter sendiri. Ya. Dulu yang kita nanti koreo Mas. Koreo mungkin ya.
memang nyun sewu kalau koreo untuk di Indonesia saya kira untuk BCS Sleman masih yang terhebat. Iya. Tetapi Kreatif. insya Allah tahun-tahun ke depan akan kita susul Pasopati. Wis, semangat. Saya dulu di away di Manahan itu juga senang. Artinya kita sebagai tim tamu juga tidak merasa khawatir dengan adanya tadi perpecahan tadi di apa dalam tanda kutip supporter tadi. Kita nyaman ada di situ. Ya, karena memang belum ada gesekan. Iya. Kalau belum ada gesekan itu enak. Jadi satu lapangan, satu tribun itu ada 2 supporter. Rivalitas 90 menit saja. Iya. Di saat di lapangan kita ejek-ejekan nggak apa-apa. Iya. Begitu keluar Iya. ngopi bareng. Betul. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya. Setiap pertandingan tim lawan harus mendatangkan supporter. Itu harus istilahnya diharuskan. Jadi pengamanan juga ketat. Karena ini seandainya ini bisa terjalin terus-menerus, ini sepak bola ini akan menghadirkan entertain. Iya. Gitu loh. Jadi sebuah bisnis malah jadi Betul. kan gitu kan. Ini nyanyi, sini nyanyi, ejek-ejekan, setelah satu menang, satu kalah, setelah pulang ya di luar ngopi bareng. Ngehik bareng. Iya. Itu euforia yang kita alami sebagai supporter. Kalau saya supporter. Iya. Jadi tadi fenomena tentang lebih nyamannya saat ini kita nonton bola itu kan karena memang suasana itu udah beda ya Iya. Itu apakah memang dilakukan edukasi atau tadi rapat koordinasi itu salah satu untuk membentuk mereka? Jadi gini, mungkin kemarin gini aja lah. Kita setiap kali mau main ke luar kandang, ada tim Aventur untuk datang lebih awal. Survei istilahnya ya. Survei. Survei. Di situ kita akan ketemu dengan kelompok ketua supporter, anggota supporter, mungkin juga panitia pertandingan. Panpelnya sendiri yang utama ya. Setelah kita bisa ketemu dengan mereka, saya yakin kita akan dipertemukan juga kepada pihak aparat. Ya. Koordinasi antara jajaran aparat dengan kedua belah supporter diberi semacam pemahaman. Nanti di saat pertandingan Pasopati ke Stadion Jatidiri, Pasopati akan hadir 5.000 supporter. Nanti duduknya di tribun utara. Nah, ada penjagaan mungkin dengan 5.000 Pasopati, sekian ratus penjagaan. Untuk supporter yang dari Semarang mungkin bisa dialihkan ke tribun yang lainnya. Nah, kita juga bilang ke mereka, ayo awake dhewe nyanyi lah, nyanyi bareng-bareng, eyel-eyelan, ece-ecenan. Ini untuk meramaikan, karena pertandingan. Kalau hal ini dilakukan, sponsor juga seneng. Iya. Wih, iki bal-balane gayeng, ece-ecenan yang mulai rukun. Nah, industrinya seneng ya kan? Betul. Sponsor banyak kan gitu. Terus untuk tentang kreativitas tadi supporter, tentang lagu, Oreo dan lain-lain, itu memang dilatih atau sistemnya gimana itu, atau hanya by sekarang kan sosmed lebih canggih. Jadi gini, tahun 2000 ini pengalaman unik kita ya. Di saat saya mendukung Pelita Solo, saya kan juga salah satu dirijen. Dulu ada 2 dirijen. Teman saya Mas Hadi Pete dengan saya. Di saat Pelita Solo itu latihan sore hari di Stadion Manahan, kita kumpuli teman-teman untuk di tribun kita latihan nyanyi. Latihan nyanyi dulu. Dulu lagunya on the spot aja. Iya. Gitu. Karena pada saat itu lagunya juga Pasopati baru ada beberapa lagu. Pertama Laskari Pasopati, Abang-abang. Terus mungkin
saat itu juga ada penambahan lagu, cuma di sini menang, di sana menang, di mana-mana Pelita menang. Itu dulu lagu itu sepertinya lagu yang luar biasa. Lagu wajib supporter itu. Iya, yang luar biasa pada saat iya, itu. Betul. Nah, tapi karena perkembangan zaman sekarang di media sosial banyak klub-klub baik itu luar negeri maupun dalam negeri itu banyak konten-konten lagu-lagu, ya akhirnya mereka belajar lewat media. Kreativitas saja dulu kita hanya kertas dibuang itu sal ini hanya diinikan itu ya. Karena pada saat kita melawan Arema mereka udah ngeluarin punya sal ya. Kita nggak punya, kita lepas baju Mas. Kita lepas baju untuk itu yang nah, untuk menyaingi mereka. Iya. Cuman mereka sempat kewalahan karena di saat kita lepas baju kita lempar kaos itu bagus banget. Jadi kayak ombak bareng kan karena ya. Iya. Rakitan kaosnya lo silang. akhirnya iya. Berung, gitu. Nah, itu perkembangan zaman. Akhirnya ya sekarang lagu-lagu karena kultur, ada supporter yang kiblatnya ke Italia, ke Inggris, itu Jerman. Ya bagi saya nggak masalah. Nah, di Solo sendiri tadi karena nyambung tentang supporter, kan sekarang ini lagi demam-demamnya ultras gitu. Ya. Sleman punya ultras, Gunung Kidul juga, Bantul juga punya kan. Terus di Magelang juga ada ultras. Di Solo sendiri ada. Ya? Di Solo itu sekarang ada Surakartan ya. Jadi mereka sering disebut kasual. Kasual itu menonton di lapangan dengan gaya khas kasual, pakai kaos, pakai jaket, pakai topi. Iya, seperti itu. Still, ya. Ini sebetulnya juga istilahnya membuat suasana di lapangan itu kayak di luar negeri juga ya. Jadi mereka tidak harus berpakaian supporter enggak, tetapi dalam hal ini keinginan mereka seperti itu bagi kita nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Dan itu terkoordinir juga ya selalu dengan Pak Sopati sendiri ya. Kalau Pak Sopati memang kita selalu punya identitas, kita di lapangan sering menggunakan ciri khas merah. Biarpun hitam ada seret merah, bendera juga merah. Untuk dukungan ke tim, karena tim ini kalau menggunakan jersey merah ya di dalam kandang ya kita kalau pakai kaos merah kan gaya yang dilihat ya enak gitu loh Mas. Betul. Terus Mas Gondrong, jadi pandemi kan tidak boleh nonton langsung, nggak boleh langsung nonton di stadion. Nah itu bagaimana cara mendukung tim yang memang bertanding, apalagi kemarin di Liga 2 kan? Ya, jadi begini. Sebetulnya pertandingan kemarin banyak sekali turnamen ya, kayak Piala Wali Kota. Iya, Wali Kota. Piala Wali Kota sudah dikemas sedemikian rupa oleh Mas Wali, Mas Gibran. Tetapi dalam hal ini H-1 dibatalkan karena pandemi. Terus sebetulnya sudah menurut aturan protokol kesehatan sebetulnya, dan tim-tim itu sudah banyak yang hadir. Cuman pada saat hari H terakhir dari gugus COVID tidak membolehkan. Akhirnya Mas Wali juga menghentikan, dan perjalanan waktu ada Piala Menpora. Menpora ya. Menpora difokuskan di Kota Solo. Di sini ada beberapa tim Piala Menpora ini yang punya basis supporter yang banyak. Iya betul. Nah, dalam hal ini kita sosialisasikan melalui Zoom meeting antara supporter beserta PT LIB bahwa pertandingan ini hanya boleh dilihat melalui TV. Kawal dari rumah, tonton di rumah saja. Nah, kita sering koordinasikan semacam itu, dan kita selalu omongkan ke teman-teman kita juga bahwa teman-teman Pak Sopati juga nggak boleh nonton gitu ya.
memang ada Iya. himbauan seperti itu. Betul. Jadi karena pada saat itu Piala Menpora COVID ini tinggi-tingginya, dan panitia di Solo ini akan menunjukkan bahwa Solo itu bisa menyelenggarakan sepak bola di saat pandemi dengan aturan sesuai protokol kesehatan. Itu luar biasa kemarin. Terus Liga 2 kemarin, Betul. iya. Iya, Liga 2 kemarin di saat babak penyisihan kita juga nggak boleh nonton. Kita di rumah saja, kawal dari rumah. Setelah 8 besar di Bogor, baru ada percobaan. Boleh ya? Itu? Boleh. Boleh. Setiap supporter ada 100 supporter yang hadir di sana. Kebetulan saya 5 kali pertandingan, 3 kali babak penyisihan, semifinal, final saya hadir juga. Ikut ke Pakansari. Ya, di situ pertama peraturan yang boleh menonton, vaksin 2 kali. Harus punya aplikasi Peduli Lindungi. Yang ketiga, menggunakan masker. Dan di saat di sana kita harus jaga jarak. Dan Jogetnya jaga jarak. iya, itu pun sesuai undangan PSSI. Jadi aturan-aturan kemarin sangat ketat sekali. Ikuti ya. Ya. Untuk Liga 1 besok depan ini sudah ada wacana belum supporter boleh menemani tim? Liga 1 baru dimulai 2 hari yang lalu. Liga 1 ini akan berakhir selama 4 bulan ke depan. Berarti Januari, Februari, Maret, April. April baru selesai. Untuk yang Nah. sesi 2 ini ya. Iya. Setelah itu jeda 2 bulan. Mei, Juni, paling tidak Agustus. Ini Liga 1 yang mana Persis sudah ikut main di situ. Ini kita berkeinginan bahwa penonton sudah bisa mulai hadir. Kalau tidak salah nanti 20% dari kapasitas stadion. 20%. Iya. Udah ada rule-nya ya. Iya. Udah ada rule-nya. Artinya 20%. di Liga besok sudah boleh untuk Kalau di Stadion Manahan, ya insya Allah boleh ya. Insya Allah boleh. Untuk di Stadion Manahan itu ada 25 tempat duduk. 25.000 tempat duduk. Paling tidak 4.000 sampai 5.000. Besok supporter boleh masuk. untuk mengelola supporter yang tadi saat ini saya dengar-dengar sudah ada ID card-nya ya. Oh iya. Kartu. Ya. Itu gimana mengelolanya? Atau dibuat metode seperti apa biar mereka dapat kartu anggota? Ya, jadi syaratnya apa? Gitu. Jadi kemarin ini KTA ini adalah program kerja saya sebagai Presiden Pak Sopati. Berarti baru ini ya? Ya. Baru ada. Ya? Kemarin ada, tetapi belum maksimal. Oh gitu. Ya, ini salah satu program kerja kami selaku Presiden. Kami akan mendata anggota, baik itu di Korwil maupun di Dubes. Karena ini Dubes ini juga banyak sekali, mungkin ada Jepang, ada Korea, ada Thailand. Ini para pekerja Indonesia yang di sana. Kebetulan kalau mereka mempunyai KTA ini kebanggaan. Aku orang Indonesia, aku supporter. Kan gitu. Makanya termasuk membeli jersey ya yang mereka. Iya. Ya. Makanya kita anjurkan untuk setiap tua Korwil itu mendata anggotanya semaksimal mungkin. Kemarin kita kerjasama dengan salah satu bank swasta, bank negeri, bahwa bentuk dari KTA ini semacam e-money. E-money ya, bisa untuk Iya. transaksi juga. Bisa ditunjukkan bawah nggak ini? Oh di tas ya? Ada. Biar pemirsa tahu. Dan nanti di Mas Gondrong sebutkan syaratnya untuk menjadi anggota Pak Sopati dan mendapatkan kartu itu. Nah, seperti ini. Iya, ke kamera. Iya.
E-money ya, iya. keren. Ini bisa untuk etol, Pulsa juga ya. dia beli pulsa, terus beli Indomaret ataupun Alfamart bisa semuanya. Ini murah sekali kemarin, 15.000. 15.000. Dapat buku tabungan. Syaratnya KTP aja atau Iya, KTP? KTP sama 15.000 tadi ya? iya betul. Gitu. Ini yang terpenting ini melalui koordinasi wilayah dulu, Korwil dulu. Gitu. Ya, nanti yang umum nanti baru kita pikirkan bagaimana caranya bisa masuk ke anggota Pasopati melalui KTA-nisasi ini. Gitu. Tapi sementara ini memang karena memang ini masih Iya. langkah awal ya, karena program awal. Ini kemarin kita membuka langsung ada pendaftaran 1.000. 1.000 ya untuk Satu minggu selesai. Satu minggu selesai untuk 1.000 pertama tahap awal, dilanjutkan nanti ke korwil-korwil selanjutnya gitu ya. Iya. Kita punya target insya Allah bisa mencapai 20.000. 20.000 targetnya. Untuk berapa, setahun ini atau 6 bulan? Ya sambil berjalan karena kita sesuaikan dengan pendaftar. Mas Gondrong, harapan dan cita-cita Mas Gondrong sendiri, kan ini militan ya dari tahun berapa itu? 2000 tadi ya? Iya. 2000. Harapannya seperti apa sih untuk sepak bola Indonesia dan juga terutama untuk Persis sendiri? Untuk harapan pribadi saya sebetulnya, pribadi saya dulu, saya mempunyai cita-cita sebagai supporter bahwa sepak bola di Kota Solo ini Persis Solo bisa bermain di kancah tertinggi persepak bolaan Indonesia. Ini alhamdulillah tahun ini terpenuhi, terkabul. Ini cita-cita saya sebagai supporter. Yang kedua untuk persepak bolaan di tanah air, nantinya Persis Solo juga bisa sumbangsih pemain-pemain untuk timnas kita. Termasuk Piala Dunia U20 di Solo, iya kan? 2023. 23, iya. Makanya ini Mas Wali membuat beberapa stadion pendamping untuk latihan. Nah, ini kan perannya supporter kan sangat penting untuk mendukung timnas kan gitu kan. Iya. Harapan di sini bisa masuk semifinal Piala Dunia itu udah hebat. Keren itu ya. Apalagi juara. Iya. Kemarin mau juara udah seneng banget itu. Karena permainannya udah beda sekarang. Jadi memang metamorfosis pemain-pemain sekarang udah modern ya. Gitu. Terima kasih Mas Gondrong hadir di podcast Merah Putih. Kapan-kapan jumpa lagi untuk info tentang Persis lagi, kita tunggu. Terima untuk kasih. Pasopatinya terutama ya. Begitu pemirsa Surya Nuswantara TV, terutama podcast Merah Putih. Tadi perbincangan sangat luar biasa dengan Mas Mariadi Gondrong ya, presiden dari supporter Pasopati Persis Solo. Sampai jumpa. Salam Surya Nuswantara. Salam Pasopati. Salam Pasopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.